Di tempat inilah, insya Allah akan kita bangun sebuah panti rehabilitasi, tempat bernaung bagi saudara-saudara kita yang terlantar di jalanan dalam kondisi gangguan jiwa. Di lahan yang seluas kurang lebih 4.000 meter, berlokasi di Gunung Sari, Kabupaten Serang. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan ini, bisa menyalurkan rezekinya melalui rekening yang tertera di bawah ini. Mohon doa dan dukungannya, semoga pembangunan yayasan ini berjalan sesuai harapan. Mari kita bergerak dalam aksi nyata, berbagi rasa, menebar asa. Ibu Sutinah harus bersih. Kalau Bu Sutinah bersih, suami mau tidur sama Ibu Sutinah. Untuk ini mandi kadar gula kencing manis, orang lain halal. Nah, jadi Ibu Sutinah bisa dipeluk oleh suami. Kalau dalam keadaan kotor, suaminya nggak bisa meluk. Aku tak ingin dipeluk, cuma duduk di sini. Tak mau. Sumpah demi Allah aku tak ingin. Hati aku mah dengan monasik saja Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata, berbagi rasa, menebar asa. Di perjalanan kali ini kita mendatangi Kampung Haur, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang. Kami menempuh perjalanan yang cukup panjang dengan jarak tempuh kurang lebih 3 jam. Kenapa kita ke sini? Cerita sedikit bahwa di kampung ini adalah Kampung Ibu Sutinah. Nah, bagi yang teman-teman yang belum tahu bahwa Ibu Sutinah ini adalah seorang ODGJ yang pernah kita temukan di Cilegon. Uniknya, Ibu Sutinah ini menyimpan banyak sekali Al-Quran di dalam perut, sehingga membuat tubuhnya membesar. Nah, kemudian kita bantu, kita bekerja sama dengan Dinas Sosial. Akhirnya Ibu Sutinah kita evakuasi dan dirawat di sebuah yayasan di Serang. Selang beberapa bulan, akhirnya Ibu Sutinah berhasil kita pulangkan. Tetapi pada saat itu, berdasarkan penuturan keluarga bahwa Ibu Sutinah turun ke jalan karena dia tidak punya rumah. Dia tidak punya rumah. Oleh karena itu, kita sebagai Detik Asa berinisiatif menggalang dana untuk membuatkan sebuah rumah untuk Ibu Sutinah. Alhamdulillah, berkat bantuan Detik Asa dan bekerja sama dengan suami Ibu Sutinah, alhamdulillah rumah itu berhasil kita wujudkan. Tetapi sayang sekali karena jarak kita yang sangat jauh dari rumah Ibu Sutinah, kita belum sempat mereview rumah itu, belum sempat melihat secara nyata seperti apa rumah tersebut. Nah, hari ini kesempatan kita melihat keadaan rumah sekaligus memberikan tambahan dana untuk memperbaiki rumah Ibu Sutinah. Yuk, sekarang kita langsung aja rumahnya di sana. Yuk. Nah, kita sampai di rumah Ibu Sutinah. Sepertinya rumahnya yang itu, tanda-tandanya. Yuk, langsung aja. Nah, inilah rumah Bu Sutinah. Kita cukup bahagia melihatnya karena dengan inisiasi kita, alhamdulillah rumah Ibu Sutinah berhasil berdiri meskipun bukan rumah yang permanen, tetapi paling tidak Ibu Sutinah sudah punya tempat bernaung. Yuk, langsung aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu Sutinahnya nggak ada. Coba kita ke tetangganya, kita tanya ke tetangganya. Ini cukup besar rumahnya.
Itu ada anaknya juga di dalam tuh. Mana? Mamanya juga pasti ada di. Mana mama? Ya. Ada tuh mamanya di dalam tuh. Oh ada. Tadi ketok-ketok nggak ada. Assalamualaikum. Wah, Bu Sutina, apa kabar? Aduh, ketemu Bu Sutina lagi. Alhamdulillah. Masuk dalam. Hah? Tadi saya ketok-ketok, kenapa nggak dibuka? Hah? Di luar? Oh, ini baru pulang. Nah, hah? Siapa yang jahat? Nah, ini rumah Ibu Sutina ternyata memang belum kelar. Ini belum di lantai, belum di semen. Halo, mana anaknya? Si istimewa mana? Mana istimewa? Hah? Sering mukulin? Mukulin siapa? Benar, Pak? Hah? Enggak, Bohong. itu perasaan dia. Oh gitu, iya ya. Iya, makanya kita tanya kebenarannya gitu loh Pak. Nah ini rumahnya memang belum jadi. Jadi paling tidak ini iya ya sabar ya. Nah nanti mana suami Ibu? Tahu. Nggak ada, kemana? Dia ada selalu pukul. Iya, Keluarganya yaudah, ini sabar dia aja. nyuruh. Iya. Enggak, bukan. Enak dari sini saja tanah ke jauh. Iya. Ya, duduk dulu. Nah, duduk dulu. Nah, sekarang saya tanya. Ibu Sutina tahu saya nggak? Tahu abang ini. Jangan begitu. Gitu, biasa. Nah, nggak boleh gitu. Ya, nggak boleh gitu. Biasa Baju ya. pun tak ada dia. Iya, biasa. Nah, Bu Sutina tahu nggak? Geser sana sedikit. Nah, gitu biar enak. Ya, nah gini. Ibu Sutina tahu saya? Tahu abang ini. Siapa? Abang Ade. Siapa? Abang Ade. Bang Ade siapa? Hasan Basri lah. Jangan begitu. Malu tuh ada kamera loh. Malu. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh gitu. Coba saya tanya lagi. Ibu Sutina tahu saya? Siapa namanya? Enak. Siapa? Nur Salawati. Nama saya? Abang Ade. Bukan. Dulu Ibu Sutina terlantar di Cilegon dengan perut yang besar, ternyata isinya Al-Quran. Iyalah duit semua palsu sekarang. Nah, Gua gak itu. akhirnya Ibu Sutina saya rawat di sebuah yayasan. Tanah di sini saja Enak. Iya dulu. Ingat nggak Ibu Sutina di yayasan? Abang Enek mana lupa? Siapa Abang Enek yang? Hah? Tambah parah ya. Oh ya. Nah, nah jadi suami Ibu Sutina pulang nggak? Ada suaminya? Ada, dia selalu mukul. Kaan itu ada? Ada, dia jahat, nyuruh Sunati. Ya nggak mungkin lah dia jahat. Masa dia mukul istrinya? Ya nggak mungkin. Itu ini ibu, pikiran ibu aja, halusinasi ibu. Ya, bukan nih. Bapaan kok baik kok. Ya nggak mungkin lah mukulin. Halo, siapa nih? Hah? Istimewa. Nih istimewa ya? Tuh. Kenapa Kenapa dia Pak? oke, tapi dia kena rasuk. Nah ini tetangganya Ibu Sutina. Sekaligus nih ada hubungan keluarga ya atau bagaimana? Sama suaminya. Sama suami. Oh sama suaminya, ada hubungan dengan suami, dengan Pak An ya Bapak ya. Pak, semenjak Ibu Sutina dipulangkan, seperti apa Pak keseharian dia di sini? Ini adik, ingat tak? Ya saya di sini aja dah. Gitu aja. Ya Pak, semenjak Ibu Sutina dipulangkan ya dari yayasan kemarin, seperti apa Pak kesehariannya? Ya seperti orang biasa aja. Seperti biasa gitu. Maksudnya seperti biasanya gimana? Seperti dia biasa dulu. Biasa dulu nggak ada masalah sih. Jadi nggak banyak bertingkah lah. Orangnya dia. Ada yang misalkan ada yang ngomelin juga nggak apa-apa, diam aja. Cuman biasanya kan bertengkar sama suaminya. Dia yang lebih banyak ngomong, suaminya mah pendiam suaminya mah. Nah, untuk secara kejiwaannya Pak, seperti apa Pak sehari-hari? Kejiwaannya seperti dulu aja. Seperti dulu aja, nggak ada kemajuannya, nggak ada perubahannya. Nggak ada perubahan itu
baju waktu pulang ke sini kan dia bajunya banyak, sekarang udah nggak ada. Dimasukin ke sumur tuh, itu di depan sumur tuh. Oh, dimasukin sini? Oh, sumur burung itu pakaiannya dimasukin ke situ semua. Itu yang dipakai juga itu udah jelek, biarin. Nah, kalau untuk hubungan dengan suaminya, mereka ini bagaimana, Pak? Apakah mereka ini harmonis hubungannya atau bagaimana? Kalau lagi mau makan, yang masak Enggak ada harmonisnya. Saya terus terang aja ya. Iya, terus terang aja, Pak. Nah, biar kita tahu. Ya, memang dia mah pengen dipeluk sama suaminya kan, sama suaminya. Namanya juga kan istri, suaminya nggak mau kan, dia kata suaminya apa nggak mandi. Kalau mau dipeluk sama saya, kata suaminya harus mandi dulu, harus dandar. Dianya nggak mau. Si Sutinanya nggak mau. Ya wajar lah suaminya kayak gitu. Wajar. Kata dia suaminya suka mukul, enggak, bohong itu. Itu bohong. Malahan dia yang sering mukul sama suaminya. Itu sering ngomel-ngomel sama suaminya, dia bukannya suaminya ngomel, malah dia yang ngomel. Iya. Setiap datang sore suaminya masak. Kemarin juga habis masak. Bukannya kata suaminya makannya pakai piring aja, dia nggak maunya pakai tipsi. Jadi 1 liter itu mau sama dia aja sendiri. Pakai apa? Nampan itu. Oh, pakai nampan. Oh. Nampan tuh yang gede. Kata suaminya pakai piring aja biar sedikit sewang kan. 1,5 liter bertiga. Itu mau sama dia aja sendiri. Oh, sama dia sendiri. Pakai nampan. Iya. Nah, kalau untuk sama anaknya, Pak, bagaimana, Pak? Sayang dia sama anak mah. Oh, kalau sama anak sayang diurus. Diurus, emang diurus. Nggak ada masalah sama anak, nggak ada masalah. Nggak pernah dipukul? Nggak pernah mukul sama anak dia. Nggak pernah ada kekerasannya? Orang gila juga nggak ada. Suaminya juga begitu, sayang sama anak. Sayangnya? Nggak ada kekerasan nggak ada sama ya? anak. Dia sayangnya? Sangat sayang sama anak dia, Sayang. walaupun orang gila juga. Kebanyakan orang yang lain kan sama anak pengennya mukul, gitu, tendang. Dia mah enggak. Iya. Malah dia yang sering disenang sama anaknya. Iya. Terus suaminya, Pak, pernah nggak curhat ataupun ada keluhan atau bagaimana, Pak? Curhat aja. Sering curhat. Cuman ya gitulah, cuman pengen sembuh, bagaimana caranya, duit nggak punya katanya. Kalau punya duit mau pengen dibawa ke tabib berapa kayak gitu. Kata suaminya. Iya. Pernah nggak suaminya mengatakan pingin pergi aja lah seperti itu? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Di depan saya emang nggak pernah. Nggak pernah ya. Berarti dia masih punya keinginan mengurus istrinya ya? Pokoknya mah pengen sampai sembuh katanya. Pengen sembuh. Di depan saya mah nggak tahu Iya. di depan orang lain mah. Ya. dianya yang ngusir kemarin. Kemarin juga dia malah bukannya suami yang ngusir, malah dia yang ngusir. Ini mah katanya rumah saya, tanah saya. Kedengaran kan sama saya, itu bukan tanah saya, tanah kamu, itu tanah saya, kata saya gitu. Kalau mau pergi jangan suami yang pergi, kamu yang pergi, kan saya sama saudara sama Sian. Jadi gertak gitu, cuma gertak doang. Iya. Namanya juga orang gila, nggak tahu gertak. Betul, dia orang nggak waras, Pak. Nah, orang nggak waras selalu benar meskipun apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan itu tuh salah Ya sebenarnya. aja katanya yang pergi, kata istrinya itu, kata Sutina. Ini mau katanya rumah saya dapat bikin saya, tanah saya dapat saya beli katanya. Gitu. Dulu saya pernah berpesan untuk dibawa ke puskesmas ataupun dilaporkan ke puskesmas. Udah disuntik. Puskesmas. Pernah juga dulu sebelum dibawa, sebelum pergian dulu. Sebelum dari Serang? Sebelum Enggak, dari kalau yang sekarang nih setelah barusan di pulangan ini? Belum pernah. Oh, belum pernah. Nah, itu yang saya pesan ke keluarga waktu itu. Jadi pulang jangan hanya sekedar pulang, tetapi lanjutkan pengobatan, laporkan ke puskesmas. Ya. Sekarang mah belum. Oh, belum. Jadi tolong, ini berhubung suami Ibu Sutinah nggak ada, ini lagi kerja, jadi kita pernah menyampaikan dulu ke suaminya ataupun ke keluarganya untuk melaporkan Ibu Sutinah ini ke puskesmas. Nah, kita berharap dari pihak puskesmas Cigelis mengevaluasi ini, kunjungi rumah Ibu Sutinah. Ini adalah warga dari Cigelis. Kampung apa namanya, Pak? Kampung Haur. Nah, ini adalah Kampung Haur, Kecamatan Cigelis ya. Desa Cisarehen. Nah, ini merupakan bagian tanggung jawab dari tenaga fasilitas kesehatan yang berada di sini. Nah, barangkali Bapak Ibu melihat tayangan ini. Nah, ini Ibu Sutinah, warga Cisarehen, Kampung Haur, Kecamatan Cigelis,
Kabupaten Pandeglang. Nah, ini ada Ibu Sutinah yang mengalami gangguan jiwa. Kalau kita berbicara untuk keluarga Ibu Sutinah ini sudah berpencar dan bahkan sudah punya kehidupan masing-masing. Ada suaminya, itu pun dia kurang dalam tata bahasa, untuk komunikasi itu kurang. Jadi kita berharap pihak Puskesmas Cigelis, petugas Cigelis yang menangani ODGJ, mohon bantuannya mendatangi keluarga ini untuk diberikan tindakan dan pengobatan. Karena kasihan beliau ini setelah dirawat di sebuah yayasan di Serang, kemudian kita pulangkan, dia kembali seperti itu, seperti semula. Tentunya ini merupakan bagian tanggung jawab dari petugas kesehatan Kecamatan Cigelis. Mohon kiranya dievaluasi himbauan kami ini agar Ibu Sutinah mendapatkan penanganan. Ya, mungkin itu aja himbauan untuk fasilitas kesehatan yang berada di sini. Nah, ini kondisinya benar-benar memprihatinkan sekali. Benar-benar memprihatinkan. Seperti ini kondisinya, ini dapur Ibu Sutinah. Ini peralatan-peralatan masaknya. Nah, seperti ini. Jadi memang mereka ini nggak ada apa-apa di dalam rumahnya. Hanya betul-betul mereka punya ini. Ini yang mereka miliki. Tidak ada hal-hal yang Iya. Iya, dibetulin ya. Ya, mudah-mudahan nanti udah di semen. Iya. Ini rencana buat ini ya, kamar mandi ya? Saja di semen ini, belakang saja semua. Ini mata aja. Abang Malaikat. Udah, Ibu ke sana dulu. Sana dulu. Nah. Oh, jadi ini rencana buat kamar mandi, Pak? Iya, kamar mandi. Ah, ya udah. Oh, ini WC ya? Ya, nggak apa-apa, Pak, diatur aja bagaimana baiknya, layaknya rumah lah. Ya, mudah-mudahan ini lumayan lah kalau sudah di lantai. Kalau ada biaya buat sumur sama WC. Ini kalau air gimana, Bu? Itu aja ditaruh di ember. Oh, dapat dari? Ngambil. Oh, ngambil. Dari mana? Dari jauh dari itu kali. Emang kalau di sini nggak ada sumber air? Ada sih, tapi harus bayar MCK. Pak, ini mati kopi, Pak. Bayar, beli? Berapaan? Sebulan 40. Aduh. Oh, sebulan 40.000. 40.000 sebulan. Bayarnya? Bayarnya. Ada MCK. Disalurkan ke... Langsung ke dapur disalurkan gitu. Oh, gitu. Langsung pakai paralon. Sama yang Nah, untuk beli paralonnya tuh dari siapa? dari kita harusnya. Oh, kita yang beli paralon. Oh, gitu. Jadi berapa jaraknya, Pak, sumber air itu? Wah, 15 pentung mah. 15? 15 pentung. Oh, 15 paralon itu. Oh, gitu. Nah, kemudian bayar bulanannya 40.000. 40.000. Oh, gitu. Jadi bisa mendapatkan air, tapi ya nyambung paralon sendiri. Ya, beli paralon sendiri. Kita berharap ini nanti ada sambungan air buat Ibu Sutinah, biar dia lebih nyaman di rumah sendiri. Tidak kotor seperti itu, nggak mandi-mandi. Ya mungkin salah satunya karena kekurangan air juga, Pak. Benar. Karena kekurangan air, jadi memang dia tidak mandi-mandi. Airnya sangat irit. Bukan nggak mau mandi dia itu, cuman kan airnya nggak ada. Oh, airnya karena airnya yang nggak ada, dia nggak mandi-mandi. Harus. Karena mengambil air ini penuh perjuangan. Berapa jauh, Pak, mengambil air? Kira-kira 2 kilo lah. Sekitar 2 kilo. Sekitar 2 kilo. Luar biasa jauhnya mengambil air. Itu sumber air dari kali atau apa, Pak? Dari apa itu, mata air? Oh, mata air. Mata air. Iya, pakai jerigen yang kadang-kadang ember itu, Oh, kadang jerigen pakai- yang 5 liter itu. Pakai motor. Enggak, jalan kaki dia. Jalan kaki? Iya, Ibu Sutinah aja. Oh, Ibu Sutinah yang ngambil? Iya, juga ngambil suka. Kalau suaminya pakai motor, pakai jerigen yang 20 liter. Heeh. Kan kalau suaminya nggak setiap hari, kan harus Iya. cari nafkah dia. Iya. Ibu Sutinah walaupun gitu juga dia suka ngambil air tuh. Nah, jadi bukan nggak mau mandi, tapi memang nggak ada air. Air ini sangat diirit. Ya, sumber kehidupan itu adalah air terutama. Kalau sudah tidak ada air, ya mungkin sulit untuk semuanya. Karena sumber kehidupan itu adalah air. Air pokok utamanya. Di sini, air itu yang nggak ada. Kita berusaha ini agar Ibu Sutinah ini bisa
punya air, bisa kita alirkan air untuk Ibu Sutinah. Karena bagaimanapun juga, mungkin Ibu Sutinah karena gangguan jiwa dia tidak merasa nggak ada air, mungkin biasa-biasa aja, enjoy aja. Tetapi bagi yang waras yang tinggal di sini, kayak suaminya, anaknya, itu kan butuh air, butuh buat mandi untuk bersih-bersih. Nah, mudah-mudahan dengan tayangan ini kita bisa memberikan aliran air untuk kehidupan Ibu Sutinah dan keluarga. Ternyata Ibu Sutinahnya tidur sendiri di kamar ini. Ya karena memang kondisi Ibu Sutinahnya nggak mandi-mandi, karena mungkin karena nggak ada air juga. Yang namanya suami yang masih manusia normal, ya nggak tahan dengan aroma ataupun bau yang cukup menyengat dari Ibu Sutinah. Kemudian anaknya juga di sini, di balai-balai ini sama suaminya. Ini tempat suaminya. Jadi tidak ada tempat tidur. Sebenarnya kalau kita bisa fungsikan, sebenarnya ini ada satu kamar lagi yang bisa ditempati oleh suami Ibu Sutinah. Nah, tetapi ini karena belum di semen, tidak muluk-muluk, tidak usah kasur dulu, yang penting semen. Nah, kalau udah di semen, suami Ibu Sutinah bisa tidur di kamar yang ini. Mungkin dengan pakai alas tikar aja mungkin sudah cukup. Syukur-syukur nih nanti ada kasur buat suaminya. Bu Sutinah, Ibu Sutinah nggak kasihan itu ngelihat suaminya tidur di... Nggak boleh bersatu, dia hanya ini. Hah? Gimana? Nggak boleh bersatu? Nggak boleh. Kenapa? Tanah. Nah, jadi kan suaminya kan tidur di situ. Iya ada di sini. Iya, iya. 7 Sebentar dulu. 7 malam Iya. sampai pagi. Iya. Nah, sebenarnya suami Ibu Sutinah mau tidur di sini asalkan Ibu Sutinahnya bersih. Tanah, tak ingin aku nak dengan anak saja. Harus bersih Ibu Sutinah, mandi setiap hari. Ya? Harus mandi. Coba duduk dulu deh, duduk dulu. Duduk. Nah, jadi Ibu Sutinah harus bersih. Kalau Bu Sutinah bersih, suami mau tidur sama Ibu Sutinah. Untuk ini mandi kadar gula kencing manis. Orang lain halal. Nah, jadi Ibu Sutinah bisa dipeluk oleh suami. Kalau dalam keadaan kotor, suaminya nggak bisa meluk. Aku tak ingin dipeluk. Cuma duduk di sini. Tak mau. Sumpah demi Allah aku tak ingin. Hati aku mah dengan mau nasik saja Malaysia. Ya udah. Nah, gini Bu Sutinah, nanti kalau ada petugas kesehatan, ada dokter yang datang ke sini. Ini tak boleh dokter. Harus. Tak boleh. Berobat. Itu palsu. Pasal Jin Ismail. Ibu Sutinah nggak perlu memikirkan duit. Aku tak ada dari dulu. Jadi Ibu Sutinah nanti diobatin oleh dokter, ya. Nanti kalau dikasih obat, diminum obatnya. Ya. Ingat pesan saya, minum obat. Ya. Bu Sutinah. Nanti minum obat ya, biar Ibu Sutinah sembuh. Oke? Pak, kalau untuk secara ekonomi, pasti ini kalau menurut saya memang orang sangat berkekurangan ya. Kurang banget. Suaminya apa Pak? Kerjaannya apa? Nggak tentu. Nggak tentu ya? Kerjanya serabutan. Serabutan. Paling dapat 2-30 ribu sehari. Oh gitu. Ya. Nah jadi, kadang nggak dapat ya. Nah gini Pak, kita ini ada dana ya, yang sebenarnya ini tujuan kita untuk melantai ini di semen dulu, minimal ini bersihlah dulu, dibersihkan dulu di semen gitu. Kira-kira ini modalnya berapa nih Pak? Jadi begini, ini ada dana 1 juta dari penonton Detik Asa, yaitu Ibu Leli Nasti yang pernah memberikan donasi ke sini, yang dulu 5 juta. Nah sekarang beliau menambah 1 juta, yaitu tujuannya untuk semen ya, mana yang kurang-kurang itu akan diperbaiki. Ibu Leli, saya mengucapkan terima kasih Ibu atas kebaikan hati Ibu, sudah ikhlas berpartisipasi membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang tadinya tidak punya rumah. Alhamdulillah dengan berkat bantuan Ibu Sutinah
berhasil mempunyai sebuah rumah. Kemudian tak cukup sampai di situ, ibu terus mengevaluasi dan mengirimkan dana untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Nah, terima kasih ibu. Semoga ibu dilancarkan segala urusannya. Amin. Terima kasih ibu. Ya Bapak, nanti ini dikerjakan aja. Dana 1 juta ini kita berharap ini Pak, ya dimaksimalkan lah. Ya dimaksimalkan. Syukur-syukur ini harapan saya ada uang makan buat ini. Mudah-mudahan. Iya, ini kan disaksikan ya sama penonton semua gitu kan. Kita berharap ada uang kasihan Pak Aan-nya. Kasihan Pak Aan. Iya, artinya nih diirit-irit Pak, dimaksimalkan lah gitu. Dana yang 1 juta ini dimaksimalkan. Cukup buat lantai. Syukur-syukur bisa buat cat, ya. Dan ada uang saku buat Pak Aan, ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti ada yang bersimpatik lagi, kita akan datang lagi ke sini. Nah, ya, ada yang ingin membantu Ibu Sutinah yang masih serba berkekurangan dengan kondisi kejiwaan dia yang mungkin terlihat seperti yang dulu lagi. Mudah-mudahan teman-teman Detik Asa ada yang bersimpatik dengan keadaan Ibu Sutinah dan keadaan rumahnya. Silakan sampaikan ke kami, maka nanti kita akan kunjungi lagi rumah Ibu Sutinah. Ya Bapak, ini saya serahkan uang ke Bapak, apa ke Bapak? Ke Bapak. Ini uang 1 juta ya Pak. Ini 1 juta dari Ibu Lili Niasti. Ini saya serahkan Bapak, silakan dikelola. Ini juga mungkin diserahkan ke suaminya. Iya boleh. Ya mungkin cukup itu Pak. Silakan nanti diajak aja berunding Bapak-annya. Ya. Mudah-mudahan ini cepat selesai. Nanti kita akan kunjungi lagi ke sini. Ya, Bapak terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Teman-teman, kita sudah mengajak Ibu Sutinah berbincang-bincang, tapi ya kondisinya belum stabil, belum sempurna sembuh, bahkan kembali seperti dulu lagi. Nah, harapan kita ini ke depannya pihak tenaga kesehatan yang berada di Desa Cisarehen bisa home visit ke rumah Ibu Sutinah, memberikan tindakan, memberikan pengobatan agar Ibu Sutinah bisa membaik kondisi kejiwaannya. Kemudian untuk kedepannya insya Allah mudah-mudahan kita masih bisa berkunjung ke sini lagi. Barangkali kita masih bisa berbuat sesuatu untuk Ibu Sutinah dan keluarga. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Kami menghimbau kepada teman-teman, mari kita terus bergerak dalam aksi nyata, berbagi rasa, menebar asa.